ikut MasterChef nggak? Saya bilang, saya ngomong, itu ada saksinya istri saya bilang, kamu kalau mau ikut, kamu lakukan yang terbaik dan mentalnya menjadi mental pemenang juara. Saya bilang gitu. Pernah dia bercerita sambil nangis? Dia bahkan mau menyerah, Pak. Dia telepon papa saya mau pulang aja, saya nggak kuat gitu. Pernah itu? Pernah, Pak. Berkali-kali kan. Maksud saya begini juga ya lucunya. Nah itu, dan lucunya ini itu begini Pak. Oke lah, misalnya nggak terima hasilnya, oke, silahkan, itu hak Anda. Tapi nggak usah merembet-rembet fitnah-fitnah Pak. Yang bilang investor, pimpinan, wah itu gila Pak. Itu nggak benar Pak. Saya kan akhirnya speak up juga gitu. Jadi gini Mas Pendeta ini keluarganya kakak dari yang menang MasterChef, yang terkenal itu, yang lagi viral itu, yang katanya, maaf nih Mas. Iya. Ini kan nggak viral. Iya. Agak pedes nggak apa-apa juga Pak. Kasih karet 2 Pak, sikat. Yang malah saya kasih karet gini Pak. Salah. Thank you Mas Pendeta. Apa? Cindo, Master Cindo. Dipikir-pikir secara logika awal, iya juga sih kemenangnya terus ini ya. Dari MasterChef 1 ya. MasterChef 1, Master 2 yang Cindo juga, Malang juga tuh kalau nggak salah. Yang pertama Pak, yang pertama almarhum Lucky Pak. Sudah nggak ada Pak. Yang nomor 1 udah nggak ada. Almarhum Lucky. Malang kan? Dari Malang betul. Yang agak tinggi besar. Yang mohon maaf agak nggak ada rambutnya. Iya nggak ada rambutnya kan. Dulu kayak punya kafe atau apa punya? Sepertinya yang nggak punya rambut itu 2 Pak. Satu itu sama Chef Ken namanya. Itu kalau nggak salah Chef Ken itu juga ikut MasterChef, cuman nggak juara 1 Pak. Top 3 atau top berapa? Malang juga. Bukan. Surabaya Pak. Yang tahu kan ada Malang kalau Master. Iya yang Lucky. Kalau Chef Lucky Pak. Iya. Nah ini Mas Koko nih. Koko Pendeta. Kenapa nggak bahas itu dari awal aja, Pak? Nanti kita balikin ya. Iya, gitu. Kita balikin. Part 1 yang ini dulu. Iya. Ya sengaja sih biar tahu dulu bridgingnya yang baik-baik dulu dong, harus dong. Jangan langsung gitu. Roller coaster bawa ke atas. Enggak, saya juga sudah mendengar, jujur saya sempat nonton di sisi kemarin, saya nonton sisi Master yang jurinya, judge-nya si Juna. Juna. Logis juga jawabannya. Tidak semua, tidak. Ya, yang di luar kan bisa lihat sisi luarnya, kemudian dengan logik yang seakan-akan ya itu benar. Kita belum lihat dari sisi yang lain. Coba mungkin dari sisi langsung sama keluarganya. Walaupun dia agak beda, ya belum tentu bisa mewakili juga ya. Memang kalau jawaban dari saya pasti ya, walaupun saya nyatakan sebenar-benarnya pasti dianggap bias karena keluarga kan. Iya. Gitu kan. Tapi apa yang saya katakan adalah sebenar-benarnya. Jadi ini juga nanti bisa viral nih. Lumayan. Kita buat viral, kita nanti pakai iklan nanti. Bener ini. Bisa dikasih kayak itu ya, yang apa? Bisa thumbnailnya langsung. Pas. Jadi gini Pak, tahun 2022, saya mungkin cerita agak panjang dikit ya Pak. Tahun 2022, adik saya itu Belinda, itu Chef Belinda, Master Chef Belinda. Itu dia memang mau ikut Master Chef. Nah, kalau saya boleh agak panjang dikit itu saya tarik mundur ya. Karena kan itu pandemi Pak, tahun 2020. Betul. Saya kan nikah tahun 2020. Oh iya. Nah, adik saya itu dia itu sekolah di luar negeri Pak. Memang betul dia sekolah di New Zealand. Sekolah apa? Sekolah Lecoden Blue Pak, sekolah masak. Sekolah masak. Ya. Mohon maaf, itu grade kalau Indonesia tuh diploma Pak, diploma 3. Diploma 3. Iya. Okay. Nah, lalu karena pandemi dia nggak bisa pulang kan, lockdown Pak. Oke, betul. Dia posisi mendatangi pernikahan saya, dia nggak bisa kembali. Sehingga dia di Indonesia ya dia melakukan aktivitas sesuka dia lah begitu. Nah,
sempat bikin PO juga Pak, masa-masa PO. Maksudnya yang apa sih ya cuman iseng-iseng lah ya Online Pak. ya. Online. Nah lalu di 2022 dibukalah audisi MasterChef. Mohon maaf, itu berarti yang tadi itu nggak melanjutkan diploma tadi yang di Australia. Itu seingat saya sudah lulus itu. Mohon maaf Pak, saya ini sudah lulus, tapi dia kerja di sana Pak. Dia, Bentar, sorry. Tadi kan pada saat dia kuliah di sana, kemudian balik pas hadir nikah, tahun 2020. Oke. Dia tidak bisa balik ke sana. Nggak bisa balik Pak. Itu seberapa lama nggak bisa balik ke Australia? Sampai ke New Zealand Pak. New Zealand. Iya. 2 tahun ada Pak. 2 tahun. Nggak balik. Iya. Jadi logisnya kuliahnya nggak lanjut. Kuliah sudah lulus Pak. Dia dalam posisi dia sudah lulus kuliah Pak. Oh sorry. Oh sudah lulus kuliah, bukan lagi baru masuk kuliah, kemudian ada nikah dia balik sebentar. Enggak. Oh enggak, sudah lulus. Berarti Pak. Sudah 3 tahun sebelumnya dia kuliah di sana. Iya. Berarti kuliahnya mulai dari tahun 2017. 17. Iya. Jadi sekitar 3 tahun, terus dia di sana juga udah ya dia ada kehidupan di sana gitu Pak. Terus dia kan karena saya balik nikah, sini nggak bisa balik, tapi sudah lulus. Sudah lulus. Tadinya Pak. Kalau dia sudah sempat buka usaha ya. Enggak bisa buka usaha kalau nggak salah Pak. Mungkin ada regulasi. Sempat kerja. Ya ada mungkin dia ada pekerjaan-pekerjaannya nyambi serabutan ya, wajar di sana kan ada. Gitu. Baliklah ke sini pada saat nikah. Pada saat saya nikah pandemi terus nggak bisa balik ke Bali sampai 2 tahun. Sampai 2 tahun. Nah, lalu karena kan berkaitan juga dengan mulai dibukanya bisa ke luar negeri itu loh Pak. Yes. Balik lagi ke luar negeri. Nah, waktu itu belum Pak. Jadi 2022 itu adik saya kan ngelihat ada audisi MasterChef. 2022 Pak. Betul. Dia kirim video ke MasterChef dan itu semua kirim Pak. Kan pendaftarnya kirim video ya? Kirim video Pak, by online. Bukan apply. Data CV apa gitu enggak ya? Iya. Nah itu saya memang adik saya kirim video. Nah video masak Pak. 2022 dia tidak dipanggil. Nah itu bulan? Itu pertengahan tahun Pak. Juli lah. Juli Agustus September ya sekitar itu Pak ya. Nah waktu itu adik saya memang ngomong saya enaknya ikut MasterChef nggak? Saya bilang, saya ngomong, itu ada saksinya istri saya bilang, kamu kalau mau ikut, kamu lakukan yang terbaik dan mentalnya menjadi mental pemenang juara. Saya bilang begitu. Nah, terus ya, oh iya, walaupun dia ada keraguan atau ada apa. Apa buat dia ragu? Banyak saingan. Ya mungkin itu banyak saingan. Ya dia tahu ini kan kontes di Indonesia ya. Yang dimana saya yakin tidak settingan. Tadi karena saya akan ceritakan. Terus 2023 Pak, dia dihubungi. Pertama ditelepon. Selamat, Anda lolos audisi jalur online. Bulan? Mungkin kalau bulan-bulannya saya nggak bisa cerita Pak ya, mohon maaf karena intinya dihubungin lah, dihubungin. Lalu dia berangkat Pak untuk audisi yang onsite di satu tempat. Saya nggak bisa cerita lagi Pak ya, batasannya di situ sampai beberapa kali Pak. Berapa kali itu dalam waktu yang sama, hari yang sama? Audisi. Jadi nggak langsung masuk gitu enggak Pak. Dia diuji di situ. Barulah sampai ke yang di studio. Yang ditonton orang. Yang ditonton di YouTube itu Pak, yang masuk YouTube itu. Nah yang dimana dia dapat 2 yes kan, yang tidak yes kan dari Chef Renata, yang yes 2 itu dari Chef Arnold. Masih babak awal itu ya? Babak awal Pak. Mulainya dari situ dia masuk ke bootcamp, yang dimana otomatis kan dia tinggal di sana kan begitu ya, istilahnya kan tinggal di sana. Nah, kami melihat dia berjuang Pak. Dia dari titik awal sampai ke final dia melakukan bagiannya. Maksudnya dia berjuang fight gitu. Karena kan kami dihubungi terus, dikabarin, dihubungi. Dia bercerita. Lalu juga ada hal yang mungkin yang kami nggak bisa istilahnya nggak bisa ceritakan karena kan confidential ya Pak. Itu bersifat tentang confidential karena kan itu kan terkait dengan acara. Nah, singkat cerita karena itu berjalan. Tapi lebih banyak, dia dia bercerita pasti lebih banyak sebagai anak dengan orang tua, adik dengan kakak ya. Bercerita kalau kesah aku capek gini, kali capek gini, gitu ya. Pressure-nya. Karena syutingnya itu bisa dari pagi sampai malam sehari. Saya sengaja bertanya, mohon maaf nih Pak. Iya Pak. Mas Pendeta, pernah dia bercerita sambil nangis? Oh, dia bahkan mau menyerah Pak. Dia telepon papa saya mau pulang aja, saya nggak kuat gitu. Pernah itu? Pernah Pak, berkali-kali kan saya dengar kan, berkali-kali. Tapi kami sebagai keluarga kami menguatkan, ya kamu lakukan terus yang terbaik ya, kita dengan berdoa dengan apa gitu Pak. Nah singkat cerita, keluarga saya dihubungi Pak, anak kami masuk final Pak.
Kami berangkat karena kan untuk menjadi Dia saksi. menjadi saksi. Kami melihat pertarungannya di situ. Kami berangkat Itu dipanggil sama pihak televisi. via televisi, Pak. Itu di apa pribadi atau mohon maaf biasanya pribadi atau Eh, akomodasi dan apa? semua ditanggung oleh pengelola acara, Pak. Acara ya? Iya, sehingga kami, Akomodasi ya. ya, nah yang diundang itu kan satu keluarga inti, Pak. Nah, yang diundang itu ayah, ibu, saya, istri, anak, dan adik saya kan ada adik lagi yang Ada adik lagi yang cewek itu, ya. Belinda. Nah, cuman karena posisinya itu kan sibuk sekali, Pak. Iya, iya. Istri dan anak saya nggak ikut karena takut di sana kan capek. Iya, betul, Karena betul. anak kecil kan nggak boleh ikut Betul, syutingnya, betul. Pak. Sehingga digantikan oleh Adik. pacarnya Belinda. Oh. Yang dimana harusnya kalau Belinda nggak terus di MasterChef, tahun ini mereka mau tunangan bahkan menikah, Pak. Jadi karena ini mengejar mimpi, Mengejar mimpi ini tunangan ditunda dulu. Iya, iya. Sehingga pacarnya ya kami anggap dia sudah Sudah menjadi bagian dari sudah bagian dari keluarga. Sehingga kami berangkat dengan kami jadi ini netizen yang nonton ya, Anda yang ngomong kasar itu ada tabur ada tuai. Karena apa? Karena kami datang itu dengan gini loh, Pak. Kami ini dari daerah. Kami datang ke ibu kota dari Malang. Gitu. dari Malang. Iya, Dan iya. kami cuman percaya pasti menang gitu, Pak. Dan kami baru tahu karena jujur aja, Pak. Karena saya ini kan deg-degan, Pak. Saya ini nggak nonton, Pak, sepanjang dia terakhir nonton tuh bootcamp, setelah itu saya nggak nonton, Pak. Keluarga sempat dapat selentingan bahwa ini mungkin Iya. Belinda akan menang? Nggak Nggak ada. ada. Dan Jadi rasa dugdak apa? ya rasa dagdikduk yang bener-bener kami itu sampai jadi kami ya tiap malam berdoa. Karena apa, Pak? Karena kami supaya kami dibikin penasaran terus gitu loh, Pak. Kayak misalnya nilainya harusnya disebutkan besok baru besoknya gitu loh, Pak. Jadi kami ini kayak deg-degan terus gitu loh, Pak. Tapi saya punya rasa optimis gitu loh, Pak. Dimana adik saya pasti juara karena saya tahu dia punya mental itu gitu loh, Pak. Jadi kami sampai ke Jakarta ya. Kami ke silaturahmi dengan keluarga Kiki, kan ada mamanya, ada Pak Tua itu omnya. Ya kami nggak ada apa ya, kami seperti keluarga, Pak. Nggak ada apa ya, kami berharap kami percaya anak kami, adik kami melakukan yang terbaik, Pak. Jadi situ kami ya namanya daerah ke situ ya kaget, Pak, lihat TV, lihat ketemu chef-chefnya kan artis-artis itu, Pak. Ya kami kan ya kaget gitu, Pak. Terus di awal itu langsung kita ke ronde pertama itu tim challenge, Pak. Yang dimana masa tim ya, Pak ya. Nah, kemarin kan kalau video ini tayang, Chef Renata kan juga ada menyampaikan kebenarannya bahwa tim challenge itu kan juga ada pertimbangannya dia bikin itu dan sebagainya. Iya. Nah, terus waktu bikin kami lihat, Pak, itu tidak ada settingan ya, masak, Pak. Syutingnya itu bisa sampai 6 jam, 7 jam, Pak. Karena itu masak beneran. Kami melihat gitu loh, Pak. Terus akhirnya tambah lagi di set klorofil. Nah, itu kan yang memang viral kan di set rasa klorofil, Pak. Padahal kita mau tanya sih rasa klorofil gimana sih? Netizen kan nggak tahu rasa klorofil. Klorofil itu rasa sayur, Pak. Iya, klorofil sayur. Nah. Maksudnya masakan siapa ini? Masakannya Belinda. Oh, Belinda. Yang dimana kan ya memang waktu itu saya sempat bahas komen kan yang bikin itu kan memang Raja dan Rosa. Ya tapi tetap ujung-ujungnya oke lah karena Belin kaptennya harusnya kan check up rasa dulu. Tapi kan saya mau tanya ke netizen, rasa klorofil gimana? Kecuali kalau misalnya Chef Renata bilang, wah ini rasa sendal. Nah itu baru itu salah loh. Kalau rasa klorofil kan memang itu kan Sayur. dari sayur. Iya benar. Ya udah kan. Benar. Karena udah benci aja, jadi kan di framing terus gitu, Pak. Nah kalau waktu saya makan, memang di set kedua-duanya saya rasa ya oke, gak ada masalah gitu loh, Pak. Karena saya ngicipin gitu, saya rasakan gitu, Pak. Terus yang diprotes lagi masalah serving misalnya itu kan, Pak. Nah yang serving kan, Saya nggak lihat. oh itu ada. Saya nggak lihat. Jadi yang Belinda servingnya dari depan, yang Kiki dari belakang, yang bener katanya dari belakang. Ya itu debatable lah istilahnya, itu masih bisa dihitung. Nah, lalu yang ronde kedua itu yang ini Pak Lemrek. Yang apa itu? Yang adik saya apa namanya? Oh ya, itu saya lihat itu memang ya dari pihak acara ya membolehkan nggak apa-apa terus mau gimana gitu, Pak. Dan itu kan sudah diklarifikasi bahwa memang dari itu kalau nggak salah siapa ini sempat klarifikasi di YouTube-nya siapa? Iya. Memang mestinya standar daging atau apa gitu ya, kalau nggak salah. Betul, itu harus adanya pakai alat yang ada alat besinya itu, Pak. Itu ternyata tidak sesuai dengan ini, akhirnya dia juga mengalami kesulitan. Dan itu bukan motong daging, motong tulang. Jadi waktu itu ajarin dong motong daging tulang itu, bukan daging. Kalau daging
Belinda bisa masuk ke grand final karena motong daging di semi di top 3. Itu dia kan menang di itunya di top 3. Ya memang saya tahu adik saya nggak diunggulkan, nggak apa-apa. Memang berangkat dari awal adik saya nggak diunggulkan karena nggak kelihatan cetar gitu loh. Kalau yang tapi ya mau bagaimana kan yang makanya statementnya bukan jadilah Cindo di setiap tantangan ya, tapi jadilah pemenang. Karena waktu di grand final memang saya melihat langsung memang ya adik saya rasa melakukan yang terbaik gitu Pak. Tapi kami melihat tidak ada settingan dan kalau misal dikatakan ya kebetulan aja Cindo kan gitu Pak. Tapi kita melihat langsung gitu loh Pak. Nah seperti itu. Iya Pak. Saya sengaja memberi kesempatan untuk Koko nih Mas Pendeta yang menjelaskan. Makasih, Pak. Tapi dari perspektif saya ya itulah resiko. Pemenang itu biasanya kadang-kadang ada pemenang yang mulus-mulus saja, ada pemenang yang kontroversi, tapi yang kecewa pasti ya dia mau menyatakan di versinya dia saja. Tapi di sini kita bisa dapat lihat gambaran guys bahwa betapa apapun itu keputusannya, apapun yang terjadi, tapi betapa dari sisi keluarga, betapa tadi Chef Belinda pun dalam perjalanan sempat mau menyerah, mau mundur. Itu kalau memang lihat settingannya Cindo ya mungkin dia nggak akan begitu kan ya. Betul Pak. Proses sudah menyerah itu yang saya dengar. Jadi apapun kontroversinya ya kita harus mengakui setiap pertandingan pasti ada. Betul Pak. Iya kan? Pasti ada kontroversi yang sebenarnya mereka tidak tahu bahwa sebenarnya para peserta yang menanding ini mereka sudah all out mati-matian. Betul Pak. Iya kan? Dua-duanya sudah melakukan yang terbaik. Sudah melakukan yang terbaik mereka itu. Itu yang kita harus menghargai mereka sebenarnya. Betul. Salah satunya tadi sempat menyerah kan sebelum dalam perjalanan. Dalam perjalanan sempat dia beberapa kali mau mundur dan juga saya tuh gini loh Pak, saya melihat kemarin juga. Iya Pak. Sorry, mohon maaf Pak, saya mau bicara segini. Ada satu hal yang tidak dipahami orang. Biasanya dalam lomba apalagi, saya dengar juga ya, lomba nyanyi aja. Iya Pak. Ya, itu betul dari awal dia menang. Itu tidak mempengaruhi pada saat final. Betul, tidak dia kalau fail salah sedikit, dia bisa kalah. Betul. Itu lomba. Coba kita nonton berapa lomba nyanyi aja. Betul. Mau di babak awal dia menang pas giliran final. Ya main bola, menang giliran final tanding kalah. Iya betul. Iya nggak ada urusan dengan yang tadi sebelumnya tadi. Betul ya, betul kayak misalnya kita nonton Grand Final Champions League misalnya. Iya. Seperti Barcelona bisa kalah ya kan. Selama ini sih nggak pernah kalah sih Pak kalau di final ya. Kalau MU nih lah. Maksud saya tuh untuk kita sama Barca. Coba ngomong yang lain. Saya juga protes dulu nih. Iya. Nah, misalnya kayak Barcelona Pak. Dia lawan Liverpool. Oke lah, gol indah free kick Messi 3-0. Dibabat Pak 4-0 di apa tuh dapatnya Anfield tuh. Iya. Ya kan tetap kan artinya kan tidak ada akumulasi dari sebelumnya itu loh Pak. Itu. Dan saya sudah mendengarkan ya kalau saya nontonnya YouTube-nya pas Chef Juna yang menjelaskan. Iya, betul Pak. Sama. Setelah itu saya memahami Chef Juna sempat di YouTube-nya lupa YouTube-nya siapa. Di mana YouTube ini yang hostnya juga kayaknya pengalaman masak juga. Chef ya, betul. Chef juga kayaknya. Betul. Ngomongnya bahasa istilah chef juga saya lihat. Itu. Nah salah satu yang alasan juga adalah ya tadi bahwa pada saat di final relate antara masak dari awal konsep kemudian apa yang tadi akumulasi bukan, ya yang di finalnya konsep ya final tuh kan masak pertama apa dessert appetizer main course dessert ya. Itu harus ada hubungannya betul konsepnya kan ya iya. Nah, itu failnya si yang tidak ada menurut betul Juna. Kalau dia bilang loh, kalau saya sebenarnya mendukung Kiki, cuma pas di final dia keliru dalam hal hubungan itu. Ya sorry to say, nilainya jadi nggak itu nggak full ya. Betul Pak. Dan maksud saya begini juga ya lucunya. Nah itu dan lucunya ini itu begini Pak. Oke lah, misalnya nggak terima hasilnya, oke silahkan itu hak Anda. Tapi nggak usah merembet-rembet fitnah-fitnah Pak. Yang bilang investor, pimpinan, wah sudah gila Pak. Itu nggak benar Pak. Saya kan akhirnya speak up juga gitu. Ya netizen gitu. Betul Pak. Kita ya gitu itu masyarakat Mas Pendeta ya. Iya Pak. Saya sih memahami ya Pak. Saya tuh sangat memahami makanya saya tuh berpikir begini Pak kemarin kayak saya berdoa gini ya Tuhan, maksudnya kami ini loh berangkat ke Jakarta kami nggak tahu apa-apa, kami datang mendukung anak kami, adik kami. Lah kalau bisa netizen itu sebegitu
Saya mohon maaf harus katain buasnya, gitu. Sampai Instagram mama Saya nonton ada seseorang itu sampai TikTok dia berapa part itu dia yang nah, sampai lo gini Pak, saya mohon maaf ya Pak, ini paling kalau saya ngomong bisa titit ini Pak. Di Instagramnya papa saya Pak, sampai muncul huruf K. Astagfirullahaladzim. Terus ibu saya sampai bilang mohon maaf. Saya bilang, Pak, gini loh Pak, apa ya, emosi boleh Pak. Ini tolong diambil aja nih, gila ini. Iya Pak, sampai ibu saya juga mohon maaf ya. Ini ibu saya nggak terima loh Pak. Bapak orang mau hina saya boleh, tapi jangan hina ibu atau ayah saya yang. Saya juga. Loh itu Pak. Saya pikir ini apalagi generasi yang komen-komen kalau generasi sekarang saya mau bilang jangan Kalau mereka kalau disuruh tantang hadapan ngomong gitu nggak berani. Iya paling kalau ditemui ampun Pak. Cuman kalau terus apalagi ini saya harus ngomong. Saya juga urus kemarin. Adik saya dibilang maaf ya Pak, yang mesti sebut ya supaya menjadi pembelajaran. Adik saya namanya kan Belinda. Pak. Astagfirullahaladzim. Bayangin, Ya Pak. Allah. Saya sebagai saudara yang membaca gitu gimana? Ini padahal kita menjaga kemuliaan perempuan, menjaga wanita, kita muliakan. Giginya juga baik-baik aja ya. Giginya baik-baik aja sama Bella. Kita sama Kiki nggak ada harfi, nggak ada masalah. Kita baik semua. Yang tadi saya bahas juga kan yang terjadi di lapangan. Tapi selesai itu kita bersaudara dengan keluarga Kiki kita baik. Malah netizen yang aduh saya pikir ini kayak gini ya Pak, saya berpikir kemarin kita diem tapi diem tambah dibeginikan ya saya ada yang speak up juga melalui platform saya, ya saya digeruduk nggak masalah. Kalau bagi saya selama itu adu argumen nggak apa-apa Pak, tapi kalau itu sudah memukul, sudah kekerasan, wah itu udah itu bicara. Tapi sejauh ini adik saya kan beberapa kali kan ada acara-acara. Ada yang bilang lagi sampai menghubung-hubungkan yang punya RCTI segala. Iya Pak, dia ngurusin kayak gitu. Itu Pak, saya pikir saya kayak iya. Sampai dibilang ada keluarga itu kan nggak bener Pak. Sampai segitunya. Iya pasti, aduh sampai yang paling kejam menurut saya kayak ya iyalah uangnya bapaknya kan dimasukin kok bisa tuh lupa sampai saya ini cerita yang sebenarnya Mas Pendeta izin. Iya. Ini sama seperti cerita yang orang mungkin sebagian tahu. Pernah tahu cerita yang dimana seorang anak dan seorang bapak naik onta. Ah iya pernah dengar Pak, pernah dengar. Iya ya. Pernah dia menaik onta, yang dimana anaknya naik onta, bapaknya jalan nih di suatu masyarakat, di suatu desa nih. Terus dia bilang anak kurang ngajar ini, nggak tahu diri. Bapaknya dikasih jalan. Oke. Akhirnya dengar gitu bapaknya naik ke onta. Oke. Anaknya yang jalan. Sampailah di desa yang berikutnya. Desa yang berikut bilang nih, oh bapak nggak tahu diri, nggak sakno sampai anaknya. Gitu. Oke. Oke. Pindah. Akhirnya anak dan bapaknya turun. Oke. Anak dan bapaknya turun. Berangkat lagi sampai di desa berikutnya lagi. Si bilang desanya bilang, lu bego di wong loro iki. Bapak anak gak ono onta gak dimunggahno, gak dinaikin. Loh, bingung mana iki? Naik lagi, pindah lagi, akhirnya bapak anak naik. Dua-duanya naik. Sampai ke desa berikutnya. Wah, gak sakno binatang nih, kesel di munggahan. Wes kesel iku ontol di munggahno terus. Bingung lah. Sampai lagi dia pindah lagi. Apa yang terjadi? Ini udah benar-benar parah nih. Saking semua demi netizen ini. Siapa? Bapak dan anak angkat onta. Apa orang masyarakat bilang apa? Gila nih orang. Gak akan ada benarnya. Gak akan ada selesainya kita ngikut orang. Betul Pak. Itu kalau saya bisa gambarkan itu namanya point of view Pak. Itu sama seperti, jadi kalau saya menyebut ada point of view, ada kebenaran. Point of view itu seperti di sini saya gambar angka 6 Pak. Bapak melihatnya angka 9, saya lihat angka 6. Tetapi ada satu angka yang saya tulis, Bapak melihat dengan saya sama itu angka apa Pak? 0. Itulah kebenaran. Maka dari kejadian ini, saya sih nggak masalah karena kebenaran itu mutlak dan dia yang akan cari jalannya sendiri. By the time. Dan saya percaya mereka yang mendukung terus ya, saya percaya itu baik bagi mereka. Yang menghujat ya silakan introspeksi diri sebelum menghujat orang. Saya percaya juga hikmat. Kita percaya dalam Protestan juga ada namanya hikmat. Saya percaya hikmat ini juga buat untuk keluarga, buat untuk Chef Belinda semakin menunjukkan UMI. Ya kan? Usaha-usahanya lebih meningkat.
Amin. karirnya lebih, dan pasti dong kalau dengan ujian gini pasti ada hikmah. Betul, amin. Kalau agama saya bilang setiap orang ceritanya ono hari poso pasti juga ada hari rayanya. Amin. Nggak ada ceritanya kan ya. Hari raya nggak ada puasanya. Betul. Nggak ada juga puasa, nggak ada hari raya. Iya, betul pasti. Di balik ini saya yakin Mas Pendeta, Iya, Pak. Chef Belinda pasti lebih Amin. tough, lebih kuat, yang bisa, Terima kasih, Pak. lebih bisa. Tapi dari sini kan mungkin ada yang mau disampaikan lagi Mas Pendeta untuk Iya. para netizen atau para apa. Tapi dari sini kita bisa lihat gambar bahwa sebenarnya keluarga ini benar-benar berjuang buat keluarganya, salah satu keluarga yang tidak ada unsur Iya, Pak. settingan ya Allah, Kalau- segitunya ya. kalau kami sih, Allah. Nah itu Pak, kalau kami kemarin ya saya kan kejadiannya itu kan sudah sebulan ya Pak ya, kan finalnya kan 27 November ya, 26. Sebetulnya 26 November itu ketika tayang ke juara itu 27-nya itu menjadi momen yang spesial bagi kami keluarga Pak. Jadi ibu saya ulang tahun, saya ulang tahun pernikahan, karena saya nikah itu di ulang tahunnya ibu saya. Oh, tanggal? Bulan? Bulan November Pak, 27 Oh, November. kemarin ya? Oh. Iya, dan adik saya juara. Jadi triple happiness Pas lah Pak. tanggal berapa itu juaranya itu? 26 November Pak. Wih, besoknya. Besoknya kita ulang tahun, ya. itu lah, terus karena hujatan itu sampai membludak itu, ya saya waktu itu memang kita memilih diem aja lah gitu. Terus Dan keluarga banget ya, Nah. berat itu saya bisa milih. nah itu waktu itu sempat saya nggak terima karena saya sebagai kakak ini satu adik, kedua ini perempuan Mbak, wanita gitu. Maksudnya saya punya pemikiran bahwa kita harus melindungi kan wanita gitu ya Pak. Nah terus waktu itu sempat ya, apalagi terus ayah saya difitnah ya, saya sempat ini, tapi saya mempush, saya lebih baik kita adem aja ini. Nah terus akhirnya saya percaya dengan berjalannya waktu kan, dari Chef Juna, dari Chef Renata, juga mulai dari banyak yang artinya kan yang ditembakkan orang-orang yang disampaikan itu kan semua kan kebohongan Mbak. Ya, Maksudnya kecurigaan saja. iya, kecurigaan apa? Kecurigaan kemudian dipakai Iya. logika ya, logika kecurigaan aja. Nah, ya kalau misalnya dikait-kaitkan juara 1 sampai 11 ya itu kan nggak tahu juga ya saya kan, karena kami berangkat ke situ kami dalam rangka cuma saya mendukung adik saya kompetisi gitu aja. Saya mendoakan dia, saya lihat sendiri di situ, saya ngicipi, saya lihat, saya tahu, dan tidak ada unsur yang juara nih Belinda ya, Kiki juara 2 nggak ada. Mereka berdua bertarung bahkan sampai titik terakhir adik saya pingsan selama sekitar setengah jam Mbak, Oh ya? karena tensi yang tinggi kan, pingsan Mbak sampai Pingsan capek itu. kalau ini apa Pak? Ya buktinya. Oke, silakan tonton di YouTube. Itu harusnya urutannya kan Belin yang menghidangkan duluan, tapi yang menghidangkan jadi Kiki duluan. Itu buktinya karena saat itu Belinda pingsan jatuh karena selesai masak dia, karena kan itu panas di studio kan masak. Oh, nggak ada, sempat nggak masuk di framing. Nggak masuk Pak, karena itu kan off the recordnya. Ya kami Pingsan ya? pingsan Pak, pingsan terjatuh. Kami dukung dia, kami pijetin apa ya, ada tim medis juga Pak. Nah sehingga ya kami melihat bahwa kami mendukung dia gitu. Nah kalau pesan saya bagi netizen ya gini ya, dalam hidup ini apa yang kita lakukan kita pertanggungjawabkan. Apa yang kita katakan kita juga pertanggungjawabkan. Mulutmu harimaumu, Anda menabur, Anda menuai. Sehingga kalau suatu saat itu terjadi kepada Anda dibegitukan ya saya nggak bisa bilang, karena yang terbaik adalah kita mau menabur kebaikan aja. Gitu, Pak. Jadi dari saya buat netizen ya gini ya, saudara nggak mau terima hasilnya silakan, tapi jangan menghujat dan memfitnah. Fitnah itu kejam. Dan apalagi sampai orang jadi percaya bahwa ya kan memang itu kan punya saham lah itu. Ya apa Pak? Ya itu kan gabut, dan itu orang percaya, masih kok sebodoh itu gitu loh. Jadi saya pikir daripada sibuk menghujat, kalian berprestasilah kan. Jadilah konten kreator misalnya, atau kalau kalian memang mau buktikan ya ikut audisi MasterChef Season 12 dong, ikut aja. Adik saya pun ya ikut berangkat untuk menggapai mimpi. Dan puji Tuhannya adik saya sampai hari dia sehat, mentalnya pun dia sehat ya, karena saya melihat ya karena dia mental juara, digempur, dihabisi, saya ngomong dihabisi Pak, karena kan di semua akun sosial medianya, di TikTok, di Instagram, wah semua benar-benar di DM-nya pun ancaman demi ancaman. Itu masuk semua Pak. Kalau saya melihat kalau dia nggak dekat dengan Tuhan, mungkin dia bisa stres loh Pak. Benar. Karena banyak artis luar negeri yang bunuh diri betul komen. Kalau nggak dekat sama Tuhan gila. Nah, dan saya melihat dia sampai hari ini masih kuat. Itu saya rasa karena dia dekat. Alhamdulillah puji Tuhan. Puji Tuhan Pak. Iya.
Jadi sekali lagi salam kenal sama Iya, Pak. buat Chef Belinda. Iya, Pak. Strong Iya, pasti. Pak. Karena ini podcast Victorian, bagi kami Victorian adalah Iya. seorang Victorian itu seorang yang fokus bagaimana how to the winner. Yes. Tapi seorang pecundang, the loser, itu dia hanya fokus pada pemenang. Yes. Yang ngiri, lihatin fokus ini. Itu seorang loser. Tapi seorang pemenang, dia nggak pernah. Dia fokus how to win. Nggak pernah terdistract dengan sekitar.